Suzuki siap membuat ketar-ketir pabrikan Mitsubishi tahun depan. Suzuki resmi memperkenalkan mobil listrik berbasis baterai produksi massal pertamanya, Suzuki e-Vitara. Mobil ini merupakan hasil pengembangan mobil konsep EVX yang sudah diperkenalkan di Auto Expo India pada awal tahun 2023 lalu. Mengusung bahasa desain emotional versatile cruiser, e-Vitara hadir dengan tampilan memadukan teknologi canggih, kekuatan, serta pengalaman berkendara yang gesit dan tajam khas BEV. Sementara itu, pabrikan Mitsubishi pun tidak mau kalah dengan meluncurkan Mitsubishi DST konsep di ajang Filipina International Motor Show 2024 untuk menantang langsung Suzuki e-Vitara. Mitsubishi DST hadir sebagai konsep calon mobil baru Mitsubishi yang mengisi celah di antara Mitsubishi X-Force dan Mitsubishi Pajero Sport di Asia Tenggara. Selain itu, mobil konsep yang diduga bakal dinamai Mitsubishi Destinator tersebut bakal jadi SUV 7-seater baru dari Mitsubishi. Tentu tahun depan akan menjadi sangat menarik untuk ditunggu karena akan banyak mobil berdesain keren, fitur lengkap bahkan harga murah akan meluncur. Lalu apa jadinya jika kita komparasikan dua BEV dari dua pabrikan berbeda ini? Nah, dalam video berikut kami akan komparasikan Suzuki e-Vitara versus Mitsubishi DST konsep. Kami akan membahas baik dari segi desain, fitur, bahkan estimasi harga. Simak ulasannya dari kami. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Kami mulai dengan Suzuki e-Vitara. Suzuki e-Vitara ini dikembangkan oleh Maruti Suzuki di India. Meski mobil ini racikan India, e-Vitara akan diproyeksikan sebagai produk global dan juga akan hadir di berbagai wilayah seperti Jepang, Eropa, hingga Asia Tenggara. Suzuki menyebut e-Vitara berdiri di bawah platform khusus untuk mobil listrik Heartage E. Platform ini sejatinya merupakan pengembangan dari Heartage versi standar yang banyak dipakai di berbagai mobil Suzuki modern saat ini. Secara tampilan, Suzuki e-Vitara ini kurang lebih mengadopsi desain yang hampir 80% mirip dengan mobil konsep EVX. Misalnya seperti tampang depan gagah serta model lampu yang menyatu dengan list hitam di bagian depan, serta bumper depan mobil yang cukup tangguh dengan permainan desain yang kekar tapi sporty. Sisi samping mobil juga hampir mirip dengan mobil konsep EVX. Di versi produksi e-Vitara ini, Suzuki menggunakan desain crossover yang dibuat cenderung mengkotak khas sebuah SUV murni. Ini bisa dilihat penggunaan over fender model trapesium dan tambahan skid plastik hitam yang memperkuat kesan tangguh di mobil ini. Suzuki seolah mencoba bermain aman dengan tidak memberi lekukan desain ala-ala coupe seperti di kebanyakan crossover EV sejenis. Satu hal yang menarik adalah menghandle pintu baris kedua diletakkan menyatu di pilar C yang mirip dengan Honda HR-V. Lanjut ke sisi belakang, kesan ala SUV tangguh juga tetap hadir di e-Vitara ini. Meski begitu, ada beberapa sentuhan futuristik dengan model lampu yang dibuat menyambung, serta model bumper belakang yang tangguh dengan dudukan plat nomor di sisi bawah juga memberi kesan kuat sebuah SUV. Lanjut ke bagian interior, Suzuki e-Vitara punya tampilan yang memadukan tampilan tangguh dan futuristik. Mulai dari desain dashboard mengotak yang dipadu dengan dua layar head unit dan panel instrumen digital yang modern, serta setir model flat top dan flat bottom dengan tampilan dua palang yang sangat modern. Hal menarik lainnya adalah mobil ini masih banyak model tombol fisikal, serta model shifter atau transmisi dengan model putar di bagian konsol tengah. Secara konfigurasi, e-Vitara mengusung 5-seater yang identik dengan banyak rival crossover EV sekelasnya.
Untuk drivetrain, Suzuki Vitara hadir dengan dua pilihan baterai yaitu 49 dan 61 kWh dengan pilihan penggerak FWD dan AWD. Untuk versi 49 kWh FWD menghasilkan tenaga 142 horsepower dan torsi 189 Nm. Lalu untuk versi 61 kWh FWD menghasilkan tenaga 172 horsepower dan torsi 189 Nm. Sedangkan untuk versi all-wheel drive hanya tersedia di pilihan baterai 61 kWh. Tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 181 horsepower dan torsi yang lebih besar yaitu 300 Nm. Untuk klaim jarak tempuh sendiri berada di estimasi kurang lebih 500 km sekali isi daya. Selain ini akan menjadi produk Suzuki, e-Vitara juga akan punya versi kembaran dari Toyota. Meski begitu, belum diketahui apa nama resmi kembaran e-Vitara dari Toyota ini. Serta untuk waktu peluncuran versi Toyotanya sendiri juga belum diketahui. Berikut adalah Mitsubishi DST Concept. Mitsubishi Motors Corporation memberi gebrakan dengan memperkenalkan DST Concept yang membawa ide sebuah sport utility vehicle dengan kabin 3 baris bangku alias 7-seater. Bukan di Indonesia, mobil ini menjalani debut dunianya dalam Filipina International Motor Show ke-9. Menghadirkan mobil konsep tentunya bukan suatu hal yang baru lagi bagi Mitsubishi. Mungkin masih segar dalam ingatan banyak orang, pabrikan berlambang 3 berlian ini sebelumnya juga pernah memperkenalkan XFC konsep yang berujung pada lahirnya X-Force. DST konsep jika dilihat sekilas pun masih memiliki benang merah tampilan yang mirip dengan X-Force. Pola yang dilakukan Mitsubishi untuk menjadikan mobil konsep menjadi kenyataan pun membuat masa depan Mitsubishi DST menarik untuk dinantikan. DST konsep memang memiliki tampak desain yang sejalan dengan X-Force. Hal itu sudah bisa dilihat dari bagian depannya menggunakan bentuk lampu begitu mirip. Hanya saja grill DST ini dibuat agak tegak untuk garis vertikal di sampingnya. Kemiripan kembali bisa terlihat pada kap mesin dan bumper yang didesain berotot. Hal yang cukup berbeda bisa dilihat di bodi samping. Jika X-Force punya fender melengkung, DST justru mengedepankan bentuk yang mengotak untuk panel di atas rodanya ini. Beranjak agak ke bawah maka akan terlihat cladding dengan lekukan-lekukan yang sama gagahnya dengan X-Force. Bagian samping mobil ini menyimpan suatu hal yang unik berupa susunan 4 garis yang berada di pilar C. Untuk bentuk lampu belakangnya juga terlihat begitu identik dengan X-Force. Demikian pula dengan bumper di bagian bawah. Belum ada informasi resmi tentang dimensi bodinya. Ada kemungkinan angkanya lebih besar dari X-Force untuk mengakomodasi deretan jok yang lebih banyak di kabin. Sebenarnya wajar jika tampilan mobil ini tampak mirip dengan X-Force, terutama di bagian depan merupakan penerjemahan dari konsep Dynamic Shield yang sudah menjadi ciri khas mobil-mobil Mitsubishi terkini. Secara keseluruhan, Mitsubishi berencana menjadikan DST sebagai model yang dipasarkan di Asia Tenggara. Melengkapi lini kendaraan yang sudah ada seperti X-Force, Xpander, Xpander Cross, dan Pajero Sport. Produksinya diperkirakan berlangsung pada tahun fiskal 2025. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari komparasi Suzuki e-Vitara versus Mitsubishi DST konsep ini? Jika ada yang beri Anda gratis, Anda pilih mana? Mohon sampaikan di kolom komentar.